Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, ketemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah ya. Di mata kuliah Insiden Respon, tepatnya kita bertemu di pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas materi tentang Insiden Response Playbook, atau kalau kita artikan sebagai buku pedoman pada insiden respon. Nah, kira-kira bagaimana sih buku pedoman tersebut? Nah, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, salah satu aspek yang paling penting ketika kita merencanakan insiden respon itu adalah dengan menggunakan buku pedoman. Jadi buku pedoman ini merupakan buku yang memang menjadi kewajiban bagi setiap tim-tim CSIRT yang ada. Nah, jadi kalau misalkan kita artikan maksud dari playbook ini atau buku pedoman ini adalah merupakan kumpulan-kumpulan dari instruksi dan event atau action-action yang akan dijalankan setiap langkah atau setiap tahap-tahap pada proses insiden respon. Jadi, semua keruntutan dari aktivitas-aktivitas kita ataupun instruksi-instruksi untuk melakukan insiden respon, maka itu harus tertuang semuanya di dalam buku pedoman ini atau playbook. Nah, gambar di sebelah ini, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ketika kita ingin melakukan proses insiden respon, ada beberapa tahap yang perlu kita ikuti, dan tahap ini selalu terstruktur dari atas, dari sampai bawah, atau dari kiri sampai dengan ke kanan. Ya, mulai dari deteksi, analisis, containment, eradication, recovery, sampai dengan post-incident activity. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu di setiap komponen-komponen ini, sehingga teman-teman di sini bisa membuat buku pedoman sebelum kita menetapkan siapa dan apa tanggung jawab dari setiap peran-peran di insiden respon timnya. Nah, di sini adalah tahap deteksi. Ya. Dalam tahap deteksi itu yang pertama kita lakukan adalah preparasi dulu. Kita harus mempersiapkan. Ya, jadi apa yang kita persiapkan itu ya tentunya apa saja yang kira-kira harus dibutuhkan ketika ingin menghadapi sebuah insiden. Ya, contoh misalkan ada kasus phishing. Ya, berarti kita harus mempersiapkan para pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan kita terhadap awareness atau kesadaran dari keamanan itu sendiri, termasuk keamanan pada serangan phishing. Jadi karyawan harus mampu mengidentifikasi kira-kira yang namanya phishing itu seperti apa. Ya, kalau ada email yang tidak dikenal, kemudian dengan karakteristik seperti A, B, C, D, E, ya maka mereka atau karyawan tadi harus bisa mendefinisikan bahwa oh ini adalah serangan phishing. Ya, atau misalkan ada attachment yang isinya malware. Nah itu mereka harus bisa diberikan edukasi atau awareness tadi terhadap keamanan-keamanan yang ada di dunia siber. Ya, jadi kita persiapkan dulu ya, kita preparation dulu. Kemudian mempersiapkan juga tools-tools yang berhubungan dengan proteksi, kemudian deteksi, dan lain-lainnya, sampai dengan alert-alert yang harus kita hidupkan di dalam event-event dari sistem operasi dan seterusnya. Itu dari preparasi, sehingga kalau kita sudah melakukan preparasi tadi, langsung lanjut ke bagian deteksi. Ya, nanti ketika ada serangan phishing-nya udah mulai masuk, maka organisasi harus memberikan alert. Dari siapa? Dari tadi pegawai-pegawai yang sudah kita siapkan. Ya, jadi organisasi itu nggak akan bisa tahu kalau misalkan ada serangan malware atau serangan phishing.
Nah, ketika ada serangan phishing yang menyerang atau masuk ke email para karyawan, berarti karyawan yang sudah mempunyai kesadaran tadi dari yang sudah kita kasih training, ya, kasih pelatihan dan lain-lainnya, maka mereka akan respon atau mereka akan lapor ke kita, ke bagian bisa ke bagian SOC-nya atau ke bagian CSIRT-nya. Ya, mereka lapor, barulah nanti organisasi tahu bahwa oh ternyata ada serangan phishing nih yang menyerang ke email-email di karyawan. Ya, seperti itu. Kemudian masuk lagi atau turun lagi ke bagian analisis. Jadi kalau tadi ada insiden-insiden atau event yang sudah terdeteksi, ya dalam tanda kutip ya, maksudnya event-event serangan itu yang sudah terdeteksi di tahap sebelumnya, maka langkah berikutnya adalah kita harus menganalisis semua barang bukti yang tersedia. Ya, jadi kita semua akan melakukan proses yang namanya analisis, termasuk kita mengambil barang bukti yang ada di sana. Ya, baik itu hardware, software, ataupun di jaringan. Ya, sehingga kita bisa mengklasifikasikan insiden-insiden tadi itu termasuk kategori apa. Ya, mau diberesin nggak? Atau mungkin ya udah ini kayaknya nggak apa-apa deh. Ya, ini kayaknya nggak akan sampai masuk ke sistem deh, nggak perlu ditanggulangi. Oh ini kayaknya bahaya nih, baik kita harus buat penanggulangannya seperti apa, dan seterusnya. Ya, nah di sini kita bisa langsung memeriksa, misalkan kalau ada serangan malware misalkan ya, yang kita bisa langsung masuk ke bagian memori komputer korban misalkan. Atau kita memeriksa log-log dari event-event yang keluar masuk jaringan. Yang tentunya ya yang dicurigai ya, keluar data-data yang dicurigai. Kemudian kita bisa memantau atau mereview semua traffic-traffic jaringan yang keluar masuk dari komputer korban ke luar. Nah, itu analisis. Setelah analisis beres, kita masuk ke atau turun lagi ke bagian containment. Ya, jadi kalau misalkan tadi komputer hostnya itu atau korbannya tadi sudah diidentifikasi bahwa oh fix nih ada serangan terhadap komputer si A, maka kita harus bisa melakukan isolasi atau mengisolasi korban tersebut atau komputer tersebut dari jaringan yang terhubung. Ya, harus segera diisolasi. Jangan sampai telat, karena kalau telat mengisolasi, dia akan nyebar kemana-mana. Itu bahaya juga. Ya. Jadi tindakan selanjutnya adalah containment, kita mengisolasi. Kemudian setelah kita isolasikan perangkat-perangkat korbannya atau yang terserang tadi, maka tahap berikutnya adalah eradication. Ya, nah di tahap ini kita harus bisa mengidentifikasi malware-nya apa yang kena atau yang nyerangnya. Jenisnya apa? Ransomware kah? Virus kah? Worm kah? Terus worm-nya jenis apa? Ransomware-nya jenis apa? Dan seterusnya. Dan itu harus segera kita hilangkan. Ya, nah, untuk mengetahui jenis-jenis atau klasifikasi atau identifikasi dari malware tadi, maka di sinilah salah satu peran dari buku pedomannya. Nanti di dalam buku pedoman itu semua ciri-ciri dari malware, kemudian dampak-dampaknya bagaimana, behavior dari malware seperti apa, itu semuanya ada. Kalaupun tidak ada di sana, kita menemukan varian baru, kita tahu, artinya setelah kita identifikasi, oh gini loh cara kerjanya, oh dia nyerang lewat port sekian loh, lewat jalur sekian loh. Nah, maka kita harus pindahkan, kita harus catat apa yang kita temukan tadi ke dokumen playbook atau buku pedomannya. Oke, itu di eradication. Nah, kalau sudah, berarti kita turun ke recovery. Ya. Nah, masuk ke recovery, ini merupakan tahap dalam melakukan pemulihan dari serangan-serangan tadi. Contoh misalkan, oh ternyata ada serangan masuk lewat celah A, maka kita harus menutup celah A tersebut, kemudian kita lihat aset yang diserangnya apa. Udah sampai ke asetnya belum?
Kalau belum sampai asetnya ya sudah, berarti masih aman. Tapi kalau misalnya ada aset yang hilang, berarti kita harus recovery secepatnya. Ya. Dan termasuk di dalam tahap recovery ini juga kita melakukan monitoring terhadap sistem-sistem dari traffic-traffic yang anomali. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah post-incident activity atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setelah terjadinya insiden. Nah, buku pedoman ini juga harus bisa memberikan panduan-panduan terhadap aksi-aksi apa atau aktivitas-aktivitas apa yang harus dilakukan setelah terjadi insiden. Jadi jangan cuman pas lagi insidennya bagaimana, udah gitu kan. Justru setelah insidennya juga si playbook ini harus ada, harus jelas. Ya, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, ini yang harus kita masukkan ke dalam buku pedoman dari insiden respon. Dan ini akan menjadi pegangan para tim CSIRT-nya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan secara keseluruhan ya seperti ini ya. Alurnya kurang lebih. Ini kasus misalkan kalau terjadi serangan malware ya. Nanti bisa berbeda lagi. Kasus-kasusnya kalau ada serangan DDoS misalkan, itu akan berbeda lagi. Ya, kalau misalkan ada serangan SQL injection, itu nanti alurnya mungkin berbeda lagi. Tetapi tahapan-tahapannya tetap sama. Ada detection, ada preparation, ada detection, ada analisis, containment, eradication, recovery, dan juga post-incident activity. Semuanya harus tertulis di dalam playbook. Jadi playbook ini atau buku pedoman ini memang dirancang untuk diberikan nantinya atau digunakan oleh tim CSIRT-nya dan kepada semua personel yang berhubungan dengan insiden respon. Ya, kan masih ingat ya teman-temannya di video kemarin saya sudah jelaskan ada 3 komponen utama di dalam tim insiden respon itu. Yang pertama tim intinya ya, atau core timnya. Yang kedua technical support dan yang ketiga adalah organizational support. Mereka juga harus mendapatkan dokumen playbook ini. Ya, supaya mereka bisa melihat instruksi-instruksi apa saja kalau misalkan terjadi serangan A, serangan B, serangan C. Kemudian mereka harus mengikuti instruksi-instruksi tersebut yang sesuai dengan insiden yang terjadi. Ya, ini yang disebut dengan buku pedoman CSIRT-nya atau pedoman insiden respon. Nah, setelah kita buat buku pedomannya atau playbook insiden responnya, kemudian tahap berikutnya adalah bagaimana kita menaikkan kasus-kasus yang terjadi atau insiden-insiden yang terjadi ke bagian manajemen atau ke bagian pihak senior ketua CSIRT-nya misalkan, bagian CISO-nya atau dan lain-lain. Karena nggak sembarangan kasus kita harus lapor ke mereka. Dan itu ada prosedurnya. Ya, jadi ketika ada serangan, nggak bisa kita langsung report. Oh, kayaknya ada serangan nih. Report Pak, ada serangan nih. Padahal belum tentu. Setelah diidentifikasi ternyata ini cuman sekedar orang iseng saja sih. Pakai ping -T misalkan. Itu pun hanya sebanyak 10 kali misalkan. Oh, ini mah iseng doang ngecek kondisi server doang sih kayaknya mah. Nah, jadi jangan dilihat dulu kasusnya. Ataupun misalnya ada virus masuk atau malware masuk yang menyerang komputer si A. Tapi virusnya itu dia belum menyebar kemanapun. Nah, ini bisa kita tangani dulu. Jadi jangan langsung dilempar misalkan. Ya, tetapi tergantung prosedur ya. Ingat sekali lagi, ini adalah prosedurnya. Ya. Tapi kita bisa bikin batasan-batasannya seperti apa. Oke. Nah, inilah materi ya di pertemuan ke-6 ya harusnya ya. Punten. Pertemuan ke-6 ini
Jadi intinya adalah bagaimana teman-teman di sini nantinya ketika ingin membangun tim incident response atau CSIRT, maka yang perlu dilakukan sebelumnya adalah membuat buku pedomannya dulu. Tadi sudah saya kasih tahu step by step-nya, cara-caranya bagaimana. Nah, nanti tinggal teman-teman praktekkan atau dieksplorasi. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi ke-6 ini. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, dikumpulkan dulu, ditulis dulu di catatan teman-teman, kemudian boleh di-sharing atau disampaikan pada pertemuan sinkron berikutnya. Oke, sehat-sehat terus. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.